warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang dampak buruk dari aplikasi AI karakter fiksi. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Nama saya Satrio Pradana, nama absen di Komisi 3. Saya Syifa Nafisa dari nomor urut 36. Saya Naziza Muhammad dari nomor urut 28. Saya Putri Madikara Masari dari nomor urut 30. Aku baru dengar dari teman-teman. Kalian tahu nggak sih sekarang ada aplikasi AI yang bisa bikin kita ngobrol sama karakter fiksi yang kita mau, dari cerita maupun dari anime. Kalian pernah coba? Aku sih belum pernah coba sih ya. Cuman kayak kelihatannya seru gak sih buat yang kayak pecinta karakter fiksi gitu. Tapi ini pasti berdampak sama psikologisnya nggak sih? Apalagi kalau yang udah keseringan berinteraksi sama karakter itu. Setuju banget, dan ini pasti ada potensi buat halusinasi nggak sih? Apalagi kalau mereka udah sering banget ngobrol sama karakter fiksi itu. Dan apalagi kalau misalnya mereka udah keseringan banget ngobrol sama karakter fiksi itu kan, terus nanti otak mereka pasti membayangkannya karakter fiksi ini nyata, padahal kan enggak. Terus aku juga pernah baca kalau beberapa orang itu masih bisa dengar suara mereka atau membayangkan, padahal kan aplikasi AI-nya itu udah nggak aktif gitu loh, udah mati. Wah, kalau itu terjadi bahaya banget nantinya. Apalagi buat remaja yang mentalnya masih berkembang. Bayangin kalau remaja jadi ngerasa terhubung banget sama karakter virtual. Mereka bingung yang bedain yang mana karakter fiksi, yang mana karakter visual. Itu bisa mengganggu cara mereka memahami realitas. Apalagi otak mereka yang sedang dalam masa pertumbuhan yang sangat kritis. Efek sampingnya sama kayak VR nggak sih? Cuma kalau VR itu kan dunia game dibawa ke dunia nyata sama mereka. Kalau aplikasi AI ini kan kayak seakan-akan karakter fiksi yang mereka hayalkan kan berpengaruh kehidupan mereka. Jadi mereka kayak nyata banget gitu. Bener banget. Jadi kayak sekarang tuh dunia maya tuh bukan cuma di dalam layar gitu. Jadi kayak sekarang tuh kayak ngerembes ke dunia nyata. Jadi mereka bisa kayak nganggep kalau karakter fiksi ini tuh benar-benar nyata gitu adanya. Dan itu berdampak sama kayak ilusi atau halusinasi ringan gitu kan. Apalagi kalau mereka sampai terikat sama karakter itu. Iya, dan ini bisa berdampak negatif pada kehidupan sosial mereka loh. Remaja pasti lebih nyaman kan kalau ngobrol sama karakter fiksi yang udah pasti paham dan mengerti soal mereka daripada manusia nyata yang bisa mengecewakan mereka sendiri kan. Lama-lama mereka jadi menarik diri dong dari dunia nyata dan lebih memilih ngobrol sama karakter fiksi ini yang ada di dunia AI. Masalahnya AI kan dirancang buat menyesuaikan diri dengan penggunanya ya. Jadi kalau remaja terus-menerus ngobrol dengan karakter fiksi, AI bisa makin mirip dengan apa yang mereka inginkan. Hal ini bisa bikin ilusi makin kuat sampai akhirnya mereka merasa AI itu kayak bagian dari hidup mereka gitu loh. Ini bisa jadi pintu menuju halusinasi yang lebih serius, kayak mereka karakter tersebut berarti di kehidupan nyata. Sumpah itu bahaya banget sih buat remaja kita. Apalagi kalau halusinasi sih nggak apa-apa. Cuma kalau kan berlebihan kan bisa Itu biasa iya, bisa kan dampaknya kayak delusi gitu kan. Delusi kan bahaya buat remaja. Apalagi mereka kalau delusi mikirnya karakter tersebut itu hadir ke dunia nyata, mereka terus berpengaruh. Iya, ini juga bisa bikin mereka kesulitan buat interaksi sama dunia nyata nggak sih? Karena kan mereka udah keseringan berinteraksi sama dunia fiksi yang kayak mulus-mulus aja, sempurna aja gitu kan. Dan itu berbanding terbalik sama dunia nyata yang pasti banyak masalah, terus nggak sesempurna itu. Jadi bikin mereka kayak kalau harus berinteraksi sama dunia nyata itu agak kesulitan. Itu juga bikin berpengaruh sama emosional mereka sih. Terus kesehatan mental juga pasti terpengaruh nggak sih, terutama kalau misalnya remaja mulai merasa kesepian dan akhirnya mencari pelarian ke aplikasi ini. Mereka jadi lebih terikat dengan dunia virtual daripada dunia nyata, dan itu bisa memicu rasa ketergantungan gitu. Kalau sampai terlalu dalam, mereka mungkin bakal kesulitan membedakan mana yang dunia nyata dan mana yang cuma dunia ilusi dari AI aja. Aku pikir penting banget bagi orang tua dan guru untuk mengawasi penggunaan aplikasi seperti ini. Remaja saat ini butuh arahan supaya mereka tahu batasan antara dunia fiksi dan dunia kenyataan. Kalau enggak, bisa aja mereka terjebak dalam ilusi dunia maya dan akhirnya mengalami halusinasi. Pengawasan itu kuncinya. Terus remaja juga itu harus bisa membedakan, harus bisa menyeimbangkan antara dunia nyata dan dunia maya. Apalagi kan remaja kan sering ngobrol dengan AI.
mengobrol dengan AI itu nggak bisa disamain dengan berinteraksi dengan Ya berarti jadi kesimpulannya tuh aplikasi AI ini tuh berdampak positif buat kayak menghibur kita gitu kan atau edukasi. Cuman dia juga punya dampak resiko serius kayak tadi yang halusinasi itu sama yang buat psikologis kita itu kan. Jadi kayak apalagi mereka yang menganggap AI itu apa karakter fiksinya itu nyata gitu kan, apalagi sampai terikat sama karakter fiksi itu bahaya banget sih kalau nggak diwaspadai. Saatnya jam Setuju sih. ketiga. Pokoknya berarti ini tentang bagaimana cara kita pakai teknologi kan. Kalau nggak ada pengawasan atau batasan, terutama soal interaksi dengan karakter fiksi ini, pasti resikonya bakal bisa besar banget kayak halusinasi dan juga kesehatan mental juga kan. Memang ya AI sebahaya itu kalau semisal remaja asal menerima saja. Seharusnya tidak apa sih, tapi mereka harus tahu batasan agar tidak terjerumus ke dalam banget. Iya sih, bener. kayak siapa ya teman kita yang terjerumus banget. Ada nggak ya di kelas? Kamu nggak sih? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.